Halo semua, perkenalkan nama saya Yon Cornelius, NIM 211011051, kelas S1 Teknik Telekomunikasi 09B, dan cita-cita saya ingin menjadi seorang pengusaha. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi praktikum Alpro, yaitu konstruksi dasar pengulangan. Baik, untuk dasar teori, yang pertama, konstruksi dasar pengulangan merupakan konstruksi dasar yang digunakan dalam satu algoritma untuk menjalankan satu atau beberapa pernyataan atau instruksi yang sama sebanyak beberapa kali. Seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Oke, seperti yang gambar di bawah ini ya. Seperti contoh, apabila ada program, ini ada program yang pertama, lalu lanjut ke program kedua, ketiga, dan seterusnya. Ini akan terjadi loop, yaitu pengulangan, dan itu akan bisa terjadi berterus-terus ya, jadi kayak mengulang terus-menerus. Nah, untuk konstruksi dasar pengulangan terdiri dari 4 struktur, yaitu struktur for to, struktur while do, struktur do while, dan struktur pengulangan bersarang. Baik, selanjutnya untuk struktur for to. Struktur for to digunakan untuk melakukan pengulangan di mana jumlah pengulangan sudah diketahui sebelum program dibuat. Oleh karena itu, pada struktur for to, banyaknya pengulangan sudah dispesifikasikan atau ditentukan dari nilai awal dan nilai akhir. Nilai awal dilakukan dengan instalasi dan nilai akhir dilakukan dengan kondisi pengulangan. Nah, di sini ada program ya untuk for, to inisial, kondisi pengulangan, dan terminasi pencacahan. Nah, ini sebagai contoh gambar, jika for C sampai dengan 1, nah ini ada keterangan. Nah, C itu sampai dengan 1 kan, inisialisasinya. Nah, ini C++ yaitu pencacahannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, pada code di atas, variabel C merupakan variabel pengulangan counter yang berfungsi untuk mencacah banyaknya pengulangan. Variabel C mempunyai nilai awal 1 dan nilai akhir 10, di mana setiap pengulangannya, nilai variabel C akan bertambah 1, karena C sama dengan C plus 1. Sehingga banyaknya pengulangan yang dilakukannya adalah 10 kali. Nah, selanjutnya untuk struktur while do. Struktur while do berbeda dengan struktur for to yang mengharuskan inisialisasi, kondisi pengulangan, dan terminasi di dalam satu kesatuan for. Struktur while do hanya mempunyai kondisi pengulangan di dalam while-nya, sedangkan inisialisasi ditempatkan sebelum masuk ke dalam while do, dan terminasi digabungkan dalam badan pengulangan. Nah, di sini ada contoh juga untuk while kondisi pengulangannya. Nah, kita lihat keterangannya ya. Sebagai contoh, jika i sama dengan 1, while i dan seru ini sama dengan min 1. Nah, masukkan nilai i. Nah, di sini ada i sama dengan 1 inisialisasi, i dan seru sama dengan 1 adalah kondisi pengulangannya, cin sama dengan 1 yaitu badan pengulangan sekaligus terminasi. Nah, selanjutnya untuk struktur repeat until. Struktur repeat until dapat dikatakan sebagai kebalikan dari kondisi while do. Jika pada struktur while do, kondisi pengulangan dilakukan atau dicek di awal pengulangan sebelum badan pengulangan dijalankan, maka pada struktur repeat until, kondisi pengulangan dilakukan atau dicek di akhir pengulangan, setelah badan pengulangan dijalankan pertama kali. Namun, sama seperti struktur while do, terminasi pada struktur repeat until dapat dilakukan dengan pencacahan ataupun dengan operasi input. Bentuk dari struktur repeat until dalam bahasa C++ yaitu, nih, sebagai contoh, kita lihat. Nih, struktur while do, i sama dengan min 1, while yang tadi. Nah, ini untuk struktur repeat until yaitu i sama dengan min 1, do, ada do ya di sini ya. Nah, ini masukkan chain yaitu 1. Nah, ini while-nya tuh i tanda seru sama dengan min 1. Nah, di sini untuk penjelasannya, pada struktur repeat until, badan pengulangan minimal akan dijalankan 1 kali saat pertama kali, karena di dalam badan pengulangan terdapat operasi input yang harus memasukkan nilai variabel i. Nah, ini ya, yang chain i ini adalah badan input, maka nilai i yang dicetak pada kondisi pengulangan adalah nilai variabel atau hasil operasi i. Nah, jadi misalkan untuk variabel yang diinputkan bukan min 1, maka hal tersebut membuat badan pengulangan dapat dijalankan lebih dari sekali, dan badan pengulangan akan berhenti dijalankan saat nilai variabel yang diinputkannya adalah min 1. Jadi maksud dari ini yaitu jika nilainya yang dimasukkannya selain min 1, maka program itu akan terus berulang hingga kita memasukkannya min 1 gitu. Nah, ini selanjutnya ada pengulangan bersarang. Pengulangan bersarang terjadi jika terdapat struktur pengulangan di dalam struktur pengulangan sebelumnya ya. Nah, jika kondisi pengulangan pada pengulangan pertama terpenuhi, jika kondisi yang pertamanya benar ya, nilainya benar, maka kondisi pengulangan pada pengulangan kedua akan dicek, dan jika memenuhi bernilai true, maka instruksi yang ada di dalam pengulangan kedua akan dijalankan secara berulang-ulang sampai kondisi pengulangan yang kedua tersebut tidak terpenuhi atau bernilai false. Salah satu contohnya ini ya. Ini kan kita contoh ini mau buat tuh, misalkan kita diminta menampilkan matriks berukuran 3x2 seperti berikut ya. Ini 3x2.
Nah, ini bentuk potongan programnya yang bersama kombinasi strukturnya yaitu for to ya, yaitu nih for dalam kurung i sama dengan 1 i. Nah, ini untuk penjelasannya ya. Saat i sama dengan 1, struktur for yang kedua akan dijalankan sebanyak 2 kali, yaitu j sama dengan 1 dan j sama dengan 2. Ketika j sama dengan 3, maka pengulangan tersebut akan berakhir dan kembali ke struktur for to yang pertama. Oleh karena itu, pada baris 1 akan muncul a sebanyak 2 kali. Nah, di sini saat i sama dengan 2 dan i sama dengan 3, saat kembali ke for to yang pertama, maka nilai dari variabel i akan bertambah 1 dan kemudian masuk kembali struktur for yang kedua yang melakukan hal yang sama seperti saat i sama dengan 1. Nah, ini selanjutnya untuk i sama dengan 4, pengulangan struktur for to yang pertama berhenti. Sehingga proses pengulangan bersama pun juga akan ikut berhenti. Begitu. Nah, itulah untuk dasar teori dari konstruksi dasar pengulangan. Oke, selanjutnya saya akan membuat contoh program untuk konstruksi dasar pengulangan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Nah, program ini saya terinspirasi dari saya dulu waktu masih kecil. Saya sering main warnet ya. Nah, udah gitu, saya juga sering persembahkan di tempat warnet. Nah, kan kalau biasanya tuh kalau misalnya kita main warnet terus persembahkan di tempat warnet, nah itu perhitungannya sama si operator warnetnya itu kan hitungnya secara manual gitu. Kamu persembahkannya apa aja gitu. Nah, ini saya terinspirasi yaitu membuat program untuk perhitungannya secara otomatis. Nah, simak ya. Oke, nah ini adalah codingannya ya, codingan yang saya buat. Nah, saya jelaskan dulu. Untuk include stream yaitu fungsinya sebagai input dan output stream. Nah, selanjutnya include string.h yaitu sebagai fungsi string. Nah, include conio.h yaitu sebagai fungsi untuk membuka sistem CLS. Nah, selanjutnya include stdlib.h sebagai fungsi untuk menjalankan sintaks sistem. Nah, di sini ada selanjutnya using namespace std, ini wajib ya, ini wajib untuk memudahkan membuat program. Kalau nggak ada ini, nggak bakal bisa jalan. Selanjutnya, saya menggunakan konstanta integer ya, yaitu di mana diskon sama dengan 5000 ya. Ini merupakan tipe data dari konstanta yang artinya tidak bisa dirubah. Nah, selanjutnya ini ada badan programnya yaitu integer main. Nah, di sini ada variabel char yaitu tipe datanya karakter ya. Variabelnya itu nama, menu 2, menu 3, bank dan back. Nah, selanjutnya untuk tipe data integer, variabelnya itu jumlah 2, makanan, minuman, kota dan seterusnya. Panjang banget ini. Makanya inilah lihat ya. Selanjutnya untuk bool itu saya variabelnya itu saldo. Nah, saya bool itu untuk menentukan true atau false ya. Nah, di sini saya menggunakan while do ya untuk pengulangan while do. Nanti biar saya jelaskan setelah programnya jalan. Nah, di sini untuk sistemnya itu CLS. Sistem CLS ini berfungsi sebagai apabila programnya sudah jalan. Nah, nanti kalau misalkan programnya udah selesai nih, itu saya mau mengulangi lagi. Nah, itu nanti si tulisan di program itu akan terhapus kembali. Jadi kembali seperti awal. Nah, di sini masukkan nama Anda yaitu Cinama ya. Ini nama ini yang tadi
variabel nama pada karakter tipe datanya. Nah, di sini untuk ini hanya tampilan saja untuk menu ya. Menu billing, ini billingnya mau pilih mau 1 jam, 2 jam, 3 jam, kan bisa kan ya anak-anak ada paket gadang gitu yang suka paket gadang siapa. Selanjutnya ini ada menu makanan ya, menu makanan dan menu minuman. Nah, di sini saya membuat programnya khusus pemesanan makanan nih, khusus pemesanan makanan. Beli 3 atau lebih akan mendapatkan diskon 5.000. Nah, sini ya, silahkan pilih jumlah billing ya. Ini ada chain billing ya. Nah, ini masukkan billingnya nomornya 1 sampai 6, pilih. Nah, selanjutnya masukkan menu makanan. Nah, ini makanan, nah ini minuman ya. Nah, di sini saya menggunakan percabangan. Percabangan yaitu switch. Yang pertama saya menggunakan billing. Nah, ini ada case 1, case 2, case 3 sampai case 6. Nah, di sini ada string copy dari menu 3 yaitu yang pertama 1 jam. Harganya 3.000 sesuai dengan yang tampilan di sini. Saya settingnya berikut. Nah, ini berlaku seterusnya ya. Tuh sama. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan percabangan switch pada makanan. Nah, di sini ada case 7. Kenapa saya langsung pilihnya case 7 gitu, nggak case 1 lagi? Karena saya kalau misalnya ini kita ulang lagi case 1, nanti itu program tidak bisa berjalan. Meskipun misalnya kalau bisa berjalan pun itu akan error. Nah, di sini saya langsung aja, jadi si case-nya tuh beruntut gitu. Jadi ini kan 6. Nah, ini langsung lanjut ke 7. Nanti biar saya jelaskan setelah programnya selesai, kita akan menjalankan programnya. Nah, ini ada string copy juga ya, sama seperti yang ini, yang billing. Sama ini juga saya menggunakan percabangan switch pada menu minuman. Nah, di sini nih, ini default ya. Ini ada code. Pilihan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Misalnya kalau tidak tersedia, ini ada go to ulang ya. Go to ulang tuh nanti si programnya, kalau misalkan kita masukkan nomor yang salah, nanti si program itu akan meminta untuk mengulang kembali gitu. Nah, ini lanjut menampilkan ya, menampilkan yang kita sudah inputkan tadi. Nah, Anda memilih apa? Ini ada menu 3 itu yaitu yang billing. Selanjutnya ada menu dan menu 2 ini makanan dan minuman. Nah, ini jumlah makanan yang beli jumlahnya berapa ya. Ini jumlah minumannya berapa, jumlah 2. Nah, ini untuk rumusnya yaitu makanan sama dengan jumlah dikali harga 1 ya. Ini untuk makanan, dan untuk minuman yaitu jumlah dikali harga 2 gitu. Nah, ini untuk total harga yaitu makanan, minuman, dan harga 3. Harga 3 itu ya, ini harga dari billing. Nah, ada harga 3 tuh. Oke. Nah, setelah itu saya lanjut ke sini. Nah, ini untuk menampilkan semua yang sudah diinput ya, dan juga yang sudah dihitung menggunakan rumus yang ini. Nah, selanjutnya ini ada nama pemesan, menampilkan nama pemesannya apa, billingnya, menu billing 3 yaitu billingnya tadi kita milih billing berapa nih, berapa jam. Selanjutnya menu makanan, jumlah makanan, menu minuman, tuh menu minuman jumlah berapa porsi gitu. Nah, ini menu jumlah minumannya berapa porsi juga, dan harga billing. Nah, di sini menampilkan harga billing, harga makanan dan harga minuman. Selanjutnya menampilkan total harga ya. Nah, selanjutnya nih, ini ada pemilihan. Saya menggunakan pemilihan if jika jumlah lebih atau sama dengan 3 seperti yang saya bilang sebelumnya, yang ini. Tuh, khusus pemesanan makanan, beli 3 atau lebih akan mendapatkan diskon 5.000. Nah, 5.000 itu dari yang sini, yang konstanta integer ya. Bentar, saya betul itu. Nah, oke. Kita lanjut ya. Setelah itu, di sini nih, jika jumlahnya lebih atau sama dengan 3, maka bonus sama dengan total dikurangi diskon. Ya, total ini ya, total harga dikurangi diskon. Diskonnya itu 5.000 ya, tadi konstanta integer ya. Nah, di sini Anda mendapatkan potongan diskon, kita tampilkan dulu dapat diskonnya berapa. Setelah itu total pembayaran setelah diskon. Nah, ini totalnya itu yang tadi yang dikurangi, yang total dikurangi diskon ya. Nah, setelah itu kita masuk lagi ke sini. Setelah pesanannya sudah beres, selanjutnya di sini ada pilih metode pembayaran ya. Ini bisa cash atau debit, canggih. Main warnet bisa bayar pakai ATM. lanjut. Nah, selanjutnya di sini ada input nomor pemilihan Anda 1 atau 2. Nah, sebagai contoh ya. Nah, di sini if jika pembayarannya, contoh saya pilih nomor 1 gitu, maka langsung bayar di sini, bayar. Nah, di sini saya menggunakan perulangan yaitu while itu saldo sama dengan bayar kurang dari total ya. Maksudnya tuh jadi gini, misalnya kalau saldonya contoh total bayarnya 100.000 gitu, ternyata saya nginputinnya cuma 50.000, nanti dia programnya akan terus meminta hingga kita bayarnya pas gitu 100.000, ataupun misalnya kalau kita inputin yang lebih dari 100.000 nanti bakal ada muncul kembalian gitu, berapa gitu hasilnya. Nah, begitu. Nah, di sini ada kembalian sama dengan bayar dikurangi total. Nah, uang yang Anda bayar berapa dan uang kembaliannya berapa. Nanti kita jelaskan pas program jalan ya.
Nah, ini ada pemilihan, sama sih untuk 1 atau 2, tuh sama. Untuk rumusnya menggunakan perulangan while juga, hanya saja ini hanya pemilihannya ada BCA, BRI, atau BTPN, hanya itu aja sih. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan juga. Nah, ini kan ada ulang tuh, ulang titik 2. Nah, maksud dari ulang titik 2 ini, jadi gini. Nah, misalkan kalau misalnya kita pilih menunya salah, contoh tuh, salah kan ada pilih go to ulang. Nah, go to ulang ini maksudnya tuh jadi si program itu akan langsung loncat ke sini. Nah, loncat ke sini. Nah, jadi langsung minta gitu, apakah ini mau mau pesan lagi gitu. Tuh, lanjut pemesan lagi, ya atau tidak gitu. While, nah, intinya ada kita pakai perulangan while back. Nih, back sama dengan dia besar dan back sama dengan dia kecil. Jadi kalau misalkan kita pilih Y besar gitu, ketik Y besar atau Y kecil, ya itu program akan mengulang gitu. Jika selain itu, selain Y besar atau Y kecil, maka program akan selesai. Seperti itu. Oke, kita mulai mulai menjalankan programnya biar lebih jelas. Oke, di sini masukkan nama Anda. Sebagai contoh, kita masukkan nama Yuan. Enter. Nah, di sini ada muncul ya, billing tuh. 1 2 3 4 5 6 tuh 78 sampai 18. Nah, kita pilih contoh kita coba pilih paket 5 jam. Wih, 5 jam. Saya dulu suka main warnet 5 jam. Gila, parah, pusing. Pulang-pulang di warnet pusing. Oke, lanjut. Pilih, kita pilih nomor 5 ya, 5 jam. Oke, enter. Selanjutnya pilih makanan. Makanan biasa kita dulu waktu masih kecil Indomie sih. Indomie pakai telur lah. Indomie pakai telur. Kita pilih 11, enter. Nah, silakan pilih minuman Anda. Minuman Anda kita pilih agak keren dikit ya, jus mangga. Kita pilih 13. Nah, di sini ada langsung muncul ya. Anda memilih paket 5 jam, Anda memilih Indomie plus telur, dan Anda memilih jus mangga. Widih. Nah, ini jumlah makanan. Sebagai contoh kita pilih, kita kan lapar gitu ya. Pilih 3, kita pesan 3, kita pesan 3 porsi. Nah, jumlah minuman yang dibelinya berapa gitu. Nah, pilih 1 aja lah, nggak usah banyak-banyak. Enter. Nah, di sini nih, Cornelis Cafe Net. Widih, Cornelis Cafe Net. Nah, di sini nama pemesan Yuan. Nah, billingnya itu 5 jam ya, sesuai ya 5 jam. Nah, di sini makanannya Indomie plus telur. Jumlah makanannya 3 porsi, jumlah makanannya 3 porsi. Minumannya jus mangga, jumlah minumannya 1 porsi, betul? 1. Nah, di sini untuk harga billing itu 13.000 sama 13.000 ya. Nah, di sini harga makanan 8.000, betul 8.000 ya. Dan harga minuman itu 10.000, betul 10.000. Nah, di sini ada dikali 3, 8.000 dikali 3, 10.000 dikali 1, pokoknya total harganya dari itu 47.000. Gila, main warnet doang 47.000, mahal banget ya. Dulu cuma habis berapa ya? 10.000 ya udah puas. Nah, ini nih, Anda mendapatkan diskon potongan harga 5.000 karena kita beli 3 atau lebih ya untuk jumlah makanannya. Hingga total pembayarannya itu 42.000. Nah, sini kita pilih. Nah, ini ada cash atau debit. Kita gaya aja, kita pilih debit contoh ya. Debit. Nah, ini masukkan jenis rekening ya. Jenis rekeningnya itu BCA, BRI, dan BTPN. Nah, sini ada kodenya ya. Jangan pilih nomor 80 81 82. Sebagai contoh saya pilih 80, enter. Nah, Anda memilih BCA ya, biar memastikan lagi, oh ini benar nih BCA. Oke, lanjut. Nah, silahkan bayar di sini. Contoh kita kan ini kan harganya 42.000 ya. Untuk totalnya itu 42.000. Kita pilih, kita masukkannya contoh 20.000 ya. 20.000. Contoh si operatornya salah input gitu, salah input. Nah, di sini enter, langsung saldo Anda kurang, silahkan bayar lagi. Nah, jadi dia akan terus meminta hingga harga yang jumlah saldo yang kita masukkan itu harus 42.000 atau lebih. Nah, sebagai contoh kita masukkan 30.000 nih ya, 30. Jangan 30 deh, kita 10 lagi, 10.000 deh, 10.000. Nih, enter. Tuh, dia akan meminta lagi, dia akan terus meminta hingga saldonya terpenuhi. Harga 42.000 itu. Nah, kita masukkan lagi contoh 30.000 deh, 30.000. Enter. Nah, di sini kan uang yang Anda bayar itu 60.000, uang kembaliannya itu 18.000. Nah, kenapa bisa 60.000? Karena yang pertama ini kita kan masukkan 20.000. 20.000 ditambah 10.000 kan jadi 30. 30 ditambah 30 jadi 60.000. Dan uang kembaliannya yaitu 18.000. Karena 60.000 dikurangin 42.000 sama dengan 18.000. Nah, di sini ada pengulangan nih. Lanjut perusahaan lagi ya atau tidak. Nah, kalau misalnya kita tekan ya, maka program akan memulai lagi dari awal, yaitu karena kita menggunakan while, yaitu pengulangan. Nah, sebagai contoh kita masukkan lagi Yuan. Gini ya, saya pesan ini deh paket gadang. Nah, di sini masukkan makanan. Contoh kan 7, 8, 9, 10, 11, 12 ini kan kode makanannya. Kita pilih yang salah deh. Contoh kita pilih 15. 15 kan minuman ya. Ini kita masukkan untuk makanan. Nah, untuk minumannya kita pilih 14 ya. Nah, di sini pilihan menu yang Anda pilih tidak tersedia. Kenapa bisa tidak tersedia? Karena untuk makanannya itu yang diinputkannya salah gitu. Karena tidak ada tuh. Tidak ada dalam kode makanannya gitu. Langsung program ini meminta untuk mengulang gitu.
gitu. Nah ini jika ya gitu, maka program akan mengulang kembali. Dan begitulah untuk program yang saya buat. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program yang saya buat. Yang pertama, masukkan nama Anda, lalu pilih jumlah billing. Nah, di sini ada menu billing ya. Nah, di menu billing ini ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, hingga paket gadang. Nah, jika masukannya benar, maka program akan lanjut ke pilihan menu makanan. Jika salah, maka program akan balik lagi ke masukkan nama Anda. Nah, selanjutnya di sini ada pilih menu makanan. Nah, saya ada tampilkan menu makanannya apa aja. Nah, jika yang diinputkan benar, maka program akan lanjut. Jika salah, maka program akan balik lagi ke masukkan nama Anda. Selanjutnya di sini ada pilihan menu minuman. Nah, di sini ada menu minuman. Jika benar yang diinputkan, maka program akan lanjut. Jika salah, maka program akan balik lagi ke masukkan nama Anda. Oke, selanjutnya di sini ada tampilkan pesanan billing, makanan dan minuman. Selanjutnya ada masukkan jumlah makanan dan masukkan jumlah minuman. Selanjutnya di sini ada lingkaran ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya untuk penghubung antar flowchart tapi dalam satu lembar gitu. Nah, ini ada lingkaran bulat ini, lingkaran, dan ini juga ada lingkaran, seperti itu. Lanjut, ini untuk rumusnya ya, makanan sama dengan jumlah dikali harga 1, untuk minuman sama dengan jumlah 2 dikali harga 2, untuk total harga sama dengan makanan ditambah minuman, ditambah harga 3. Harga 3 itu yaitu harga dari billing. Selanjutnya untuk total sama dengan total harga. Selanjutnya ini ada ini ya, jika jumlah makanannya lebih atau sampai dengan 3 ya, ini tuh artinya akan mendapatkan diskon jika makanannya lebih dari 3 atau lebih lah. Nah, rumusnya itu bonus sampai dengan total dikurangi diskon, untuk total sama dengan bonus. Nah, sini ada tampilkan diskon dan tampilkan total bayar setelah diskon. Jika pesanan makanannya tidak lebih dari 3 ya, itu programnya akan loncat ya, langsung pindah ke sini, langsung ke pilih metode pembayaran. Nah, jika yang pertama, pilihan pertama jika pilih cash, maka di sini ada masukkan jumlah uang, lalu ini ada rumusnya kembalian sampai dengan bayar dikurangi total, lalu tampilkan kembalian. Nah, di sini ada pilihan yang kedua yaitu bank. Jika pilihnya bank, yang pertama pilih banknya apa aja. Ini ada BCA, BRI, BTPN. Contohnya ya, ini program saya itu. Lalu masukkan uang. Nah, di sini ada kembalian sampai dengan bayar dikurangi total. Lalu di sini tampilkan kembalian. Nah, untuk rumusnya itu yang dari mau pilih cash atau bank itu sama aja ya, hanya penampilannya aja ini ada pembedaannya itu pilih bank gitu. Nah, di sini udah selesai, langsung lanjut ke menu terakhir yaitu mau pesan lagi. Jadi, jika kita pilih ya, maka program akan balik lagi ke masukkan nama Anda gitu. Jika program tidak, maka program selesai. Seperti itu. Baik, dan itulah hasil dari praktikum algoritma dan pemrograman dan program yang saya buat. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak enak didengar ataupun salah pengucapan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.